Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal. Halo Sobat Mantap, kembali lagi bersama saya Putri Haliza di segmen Mantap Podcast. Nah Sobat Mantap, Man3 Kota Palembang telah melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Saat ini saya sedang bersama ketua dan wakil ketua OSIM yang terpilih menjabat periode 2024-2025 dan yang lain dan tak bukan Mas Zaya Ratu dan Muhammad Nur Ihsan. Oke baik, sebelumnya Mas Zaya dan Ihsan izin perkenalan dulu kepada Sobat Mantap. Baik, halo Sobat Mantap, perkenalkan aku Mazhara Ratu Ailani dari kelas 11-9 dan aku terpilih sebagai Ketua OSIM periode 2024-2025. Halo Sobat Mantap, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ihsan, saya dari kelas 11-1 dan saya terpilih sebagai Wakil Ketua OSIM periode 2024-2025. Oke baik Sobat Mantap, nih sebelumnya Mas Zaya dan Ihsan, tim jurnalistik Man3 Palembang mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025. Nah oke, di sini Puhol mau bertanya beberapa step by step yang kalian lalui sebelum terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM ini. Oke, sebelumnya nih dari Mas Zaya dulu. Sebelumnya boleh nggak sih Mas Zaya cerita dulu ke kita ini? Pasti Sobat Mantap di rumah pengen mendengarkan kan gimana keluh kesah Mas Zaya dalam mencari pasangan, dalam menjalankan kampanye-kampanyenya. Yuk kita simak dulu dari Mas Zaya. Iya, jadi sebelum adanya pembukaan pemilihan ketua OSIS itu, Mas Zaya sudah dari awal itu ada niatan untuk menjadi ketua karena dari awal merasa gunanya untuk aktif dalam organisasi itu pastinya akan ada tumbuhnya rasa integritas dan juga jiwa kepemimpinan. Nah, dan juga di organisasi pasti punya partner yang sekiranya bisa diajak untuk berkontribusi untuk menjalankan tujuan tersebut. Nah, dari Mas Zaya sendiri, mengapa memilih Ihsan untuk menjadi partner Mas Zaya? Karena yang pertama, Mas Zaya sudah lebih mengenal kinerja Ihsan dari awal pertama kali kami menjadi anggota. Lalu yang kedua, kami juga berdua ini sudah pernah kerjasama dalam memegang suatu event di dalam organisasi OSIM ini. Jadi Mas Zaya merasa bahwa ada kemasukan dalam kontribusi kinerja Mas Zaya dan Ihsan. Jadi Mas Zaya untuk mengajak Ihsan sebagai partner dan juga Ihsan juga bersedia menjadi partner Mas Zaya. Jadi ya Mas Zaya memilih Ihsan untuk menjadi partner. Oh, jadi banyak sekali ya pertimbangan Mas Zaya dalam mengajak Ihsan ini sebenarnya. Pasti sangat susah. Terus dari Ihsan sendiri, apa yang membuat Ihsan ingin bergabung dengan Mas Zaya dan menjadikan Mas Zaya sebagai pasangan ketua dan wakil ketua untuk OSIM ini? Kalau dari Ihsan sendiri, pertama-tama itu waktu SMP pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Nah, saat SMP itu keterusan sampai SMA. Nah, pada saat masuk MAN ini, pertama kali masuk OSIM itu sudah kepikiran untuk menjadi ketua OSIM. Tapi ada suatu hal lain, jadi Ihsan memutuskan untuk jadi waketos. Nah, pada saat waketos itu kebetulan juga Ihsan percaya dengan Mas Zaya, yaitu sebagai ketua OSIM. Jadi Ihsan bersedia untuk menjadi waketosnya, sekalian melanjutkan apa yang Ihsan suka, yaitu pada saat SMP menjabat sebagai waketos. Oke, jadi kalian ini kedengarannya dari alasannya tuh benar-benar sangat logis ya, benar-benar bisa diterima dan ya bisa membawa kalian ke titik sekarang ini. Oke, sebelumnya kalian ini kan mengikuti organisasi OSIM ya. Apakah kalian di luar organisasi OSIM ini kalian mengikuti organisasi luar atau pernah menjabat memiliki jabatan sesuatu di suatu organisasi? Boleh diceritakan? Oke, jadi waktu SMP Mas Zaya itu bergabung juga di OSIS. Nah, waktu itu juga Mas Zaya sempat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, namun disayangkan Mas Zaya tidak terpilih dan akhirnya Mas Zaya menjabat sebagai ketua jurnal. Dan untuk sekarang Mas Zaya berada di organisasi Forum OSIS Palembang, FOSPAL, dan juga sekarang Mas Zaya juga di kepengurusan daerah Pelajar Islam Indonesia. Wah, keren sekali. Kalau dari saudara Ihsan sendiri? Kalau dari saya sendiri, waktu SMP itu seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu pernah menjabat sebagai waketos. Nah, pada saat SMA ini organisasi selain OSIM yang Ihsan ikuti,
Yaitu yang pertama ada Paskibra Man 3 Palembang, yaitu Pasmanta. Kalau di luar sekolah itu ada pertama itu latihan kepemimpinan siswa. Saya menjabat sebagai anggota angkatan ke-22. Ada juga setelah LKS itu saya mengikuti IPP, yaitu Ikatan Pelatihan Paskibra Kota Palembang. Saya angkatan ke-5. Saya menjabat juga sebagai anggota. Setelah itu saya terpilih menjadi Paskibraka Kota Palembang tahun 2024. Dan nanti setelah dari Paskibraka ini saya akan mengikuti pelatihan lagi dan menjadi Purna Paskibraka Indonesia. Wah, boleh tepuk tangan dong Sobat Mantap kepada Mazaya dan Isan. Oke, baik, ini Puhol agak kepo sedikit ya sama kalian. Kan kalian berarti sudah mengikuti OSIM ini sejak kelas 10, benar kan? Ya. Oke, baik. Seperti yang Sobat Mantap tahu, kalau Man 3 itu anak kelas 10-nya itu asrama. Nah, boleh nih kalian ceritakan bagaimana sih kalian memanajemen waktu kalian dalam berikut organisasi dan di asrama. Karena pastinya anak asrama itu kan memiliki banyak keterbatasan ya, baik itu keterbatasan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Bagaimana, apakah kalian punya tips and trick dalam menghadapi keterbatasan waktu tersebut? Kalau dari Mazaya sendiri sih balik ke niat awal. Jadi bagaimana kita tuh dalam diri kita sendiri tuh apa yang akan diambil dalam resiko kedepannya, apa yang masalah yang akan terjadi di depannya. Misalkan di asrama nggak bisa nih keterbatasannya itu dalam handphone atau laptop dan lain sebagainya. Namun di organisasi harus membutuhkan komunikasi yang intens gitu. Nah, kalau dari Mazaya sendiri kan di asrama itu masih boleh dalam membawa laptop dan iPad dan sebagainya. Nah, namun dalam manage waktu itu harus tetap ingat dalam tata tertib asrama dan juga bisa memanage yang ada dalam organisasi. Kan dalam organisasi tidak mungkin tidak ada perizinan. Jadi pentingnya juga komunikasi dalam organisasi itu pastinya dibutuhkan. Jadi kalau misalkan tidak memanage waktu itu dalam asrama, kalian bisa memanagenya juga di organisasi, kayak Kak izin tidak bisa mengikuti ini atau ini karena keterbatasan manage di asrama. Kalau dari Mazaya sih begitu. Oke, kalau dari Isan sendiri ada tambahan? Kalau dari Isan sendiri itu tidak banyak, karena sudah disebutkan oleh Mazaya tadi. Tapi Isan ada satu tambahan, yaitu kalau kita ingin memanage waktu itu, kita tuh harus juga ingat dengan kegiatan apa saja yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita tuh tabrakan dengan eskul lain dan kita harus rapat dengan OSIM ini. Nah, kita tuh harus memilih mana yang lebih didahulukan. Oh, berarti seperti membuat skala prioritas gitu ya? Soalnya kita bisa juga kan pada saat rapat itu kita ikut setengah dan kita izin pada saat rapat dan untuk mengikuti eskul lain, itu bisa juga seperti itu. Intinya itu adalah pada komunikasi yang seperti disebutkan oleh Mazaya tadi, dan kita juga harus memilih resiko yang paling rendah. Soalnya di setiap pemimpin itu kita memimpin diri kita sendiri. Nah, dan pada saat memimpin diri kita sendiri itu kita itu harus memilih resiko yang paling kecil yang kita ambil. Oke, baik sekali Sobat Mantap. Terus dari Mazaya dan Isan sendiri, back to topic ya, membahas OSIM tadi. Bagaimana sih kalian dalam suka duka melaksanakan kampanye? Bagaimana cara kalian menarik minat warga sekolah untuk memilih kalian dan meyakinkan untuk memilih kalian gitu? Yang pastinya dalam di balik cerita pemilihan ketua OSIM dan wakil ketua OSIM itu yang pastinya kerjasama Mazaya dan Isan. Yang pertama yang pasti membuat visi misi agar itu juga bisa terjalankan dan juga dapat mendaya tarik para siswa-siswi Man 3 Palembang dan kami melihat resiko yang akan kami jalankan selanjutnya, karena menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM itu adalah tangan kanan madrasah, jadi tanggung jawab dan juga rasa keberanian itu harus dituai, dan juga selanjutnya itu adalah program kerja yang harus kami jalankan. Dan yang pasti jangan pernah meninggalkan miskomunikasi. Komunikasi yang intens itu adalah kunci dari suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan. Oke, baik banget Mazaya. Terus kalau dari Isan ada tambahan? Kalau dari Isan sendiri itu tidak banyak juga karena sudah disebutkan banyak tadi. Tapi jadi mereka ini kayak saling menimpali kayak itu ya Sobat Mantap. Jadi saling melengkapi.
Terus bisa. Nah, kalau dari Isan sendiri, yang step-stepnya itu banyak sekali yang seperti tadi disebutkan, visi misi, program kerja, dan kita juga harus mematangkan apa visi misi yang kami buat dan juga program kerja. Karena untuk apa visi misi dibuat kalau tidak terjalankan kan. Nah, sudah lebih dari itu melakukan kampanye. Melakukan kampanye itu salah satu hal yang sulit karena kita tuh harus menarik daya biar bisa orang-orang memilih kita. Nah, salah satu caranya itu yaitu kami membuat video. Nah, membuat video itu pasti memiliki kerja keras karena kami melakukannya setelah pulang sekolah dan itu juga bertabrakan dengan acara-acara lain. Dan juga kami memiliki tim ses, yaitu tim sukses yang mendukung kami. Nah, dari tim ses itulah kami bisa untuk menyalurkan mengapa orang-orang itu harus memilih kami karena kami ada tim ses yang bisa membantu kami menyuarakan suara kami. Oke, baik banget nih. Oke, sebetulnya Puhol nih boleh bertanya nggak sih? Kan kita sama-sama dalam organisasi gitu ya. Puhol merasa kayak bingung nih antara memilih belajar dulu atau mementingkan organisasi dulu. Kalian kan sudah lebih lama bergelut dalam organisasi, apalagi di organisasi sekolah. Jadi menurut kalian mengikuti organisasi ini kan otomatis menyita beberapa waktu kalian kan. Bagaimana cara kalian membalancekan itu? Maksudnya membalancekan organisasi dengan sekolah tanpa memotong pembelajaran kalian. Tentunya kalian dalam mengadakan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM ini kan pasti memakan waktu banyak. Apakah kalian tidak menyesal? Ataukah kalian memiliki plan A atau plan B untuk selanjutnya? Boleh dijawab? Kalau dari Mas Zaya sendiri, kayak Mas Zaya bilang tadi, niatkan dari awal. Apa sih tujuan kalian tuh dalam organisasi? Jadi Mas Zaya sudah tahu resiko kedepannya apa yang harus aku terima dalam organisasi dan resiko apa yang harus aku ambil. Dan juga kalau cara untuk membalancekan belajar dan organisasi itu yang pastinya prioritaskan dulu yang mana yang harus dikerjakan. Misalkan kita ada ulangan, berarti yang dikerjakan itu ulangan dulu karena yang menjadi skala prioritas yang paling tinggi adalah belajar karena kan organisasi yang kita pegang juga dalam sekolah baru mengutarakan yang di organisasi. Namun Mas Zaya tidak membedakan keduanya, tidak memprioritaskan yang mana yang harus lebih tinggi karena Mas Zaya di dalam organisasi sekarang sudah terpilih menjadi ketua dan juga di sekolah adalah kewajiban. Jadi menurut Mas Zaya dua-duanya itu prioritas yang sangat-sangat penting. Jadi kalau untuk membalancekan dalam suatu hal itu dipikirkan selanjutnya untuk resikonya apa. Oke, baik. Kalau dari Isan ingin menimpali? Kalau dari Isan sendiri, tadi pertanyaan ada menyesal atau tidak bukan? Iya. Nah, kalau menyesal itu tidak. Karena mengapa? Soalnya ingat kata Mas Zaya tadi, yaitu niat dari awal. Karena kalau sudah niat dari awal tuh kita tuh pasti harus merelakan sesuatu. Nah, merelakan sesuatu itu pasti adalah merelakan waktu belajar. Nah, merelakan waktu belajar itu bisa kita sanggupi dengan cara belajar dari rumah. Karena belajar itu tidak hanya bisa di sekolah, karena bisa di rumah atau bimbel atau juga kalian bisa nonton video di YouTube itu juga bisa. Nah, kalau untuk nilai sendiri itu kita tuh misal kekurangan nilai nih, ya kita pasti itu harus mencari guru yang kita ingin cari nilainya. Jangan sampai guru itu mencari kita. Soalnya untuk apa kalau kita mengikuti organisasi tapi kita tidak bisa menghadapi kerasnya belajar itu kan. Nah, jadi kalau dari Isan sendiri kita itu harus pintar-pintar untuk memanage waktu agar kita bisa juga membalancekan apa antara organisasi dan juga belajar karena belajar itu kewajiban dari seorang siswa. Oke, baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Zaya dan Isan. Oke, ini pendapatnya benar-benar bagus ya menurut Puhol. Berarti kalian memang mindset kalian benar-benar matang untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIM MAN 3 Kota Palembang. Oke, so ini mungkin sudah masuk ke segmen terakhir kita yaitu harapan kalian. Oke, jadi kan setelah melewati masa kampanye, melewati masa pemilihan, tentunya pasti kalian tegang kan dalam voting itu, berharap tidak seperti itu kan. Apakah kalian dalam masa voting atau masa pemilihan saat hari pemilihan nih, pas hari pemilihan kalian tuh optimis gak sih bisa terpilih atau kalian kira-kira gini ya atau sudah bimbang duluan atau sudah ragu-ragu duluan gitu? Boleh jawab oleh keduanya, apa Mas Ihsan atau Mas Zaya dulu? Kalau dari Mas Zaya sendiri pasti rasa optimis tuh pasti ada karena balik lagi
ketua OSIM itu adalah keinginan Mas Zaya dari awal, dan juga namun jikalau tidak terpilih, Mas Zaya juga sudah optimis bahwa paslon-paslon yang sebelumnya mencalonkan diri itu juga terbaik. Jadi kalau menurut Mas Zaya, siapapun pemimpinnya nanti, itulah yang akan membawa perubahan di dalam Mantiga. Jadi rasa optimis itu ada, namun jika paslon yang lain terpilih, maka itulah yang terbaik. Jadi kalau menurut Mas Zaya itu. Kalau dari Isan sebagai wakil gitu, ada? Kalau dari Isan sendiri, yang pertama itu pasti optimis karena kita tuh sudah melakukan berbagai hal untuk biar orang-orang memilih kita, dan kita juga harus berusaha. Nah, dari usaha itulah kan ada pepatah, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Asik. Nah, jadi kita tuh harus optimis dengan hasil yang kita tuaikan dan juga usahanya. Kalau dibilang tegang atau enggak, pasti tegang. Karena pada saat pemilihan itu banyak sekali yang bertabrakan antara nomor 1, 2, dan 3. Kalau dari Ihsan sendiri, jika tidak terpilih, Ihsan ikhlas dan juga Ihsan percaya dengan paslon-paslon lain karena kami itu terbaik di antara yang paling terbaik. Oke, tadi matang sekali ya sudah persiapan kalian dari awal sebelum masa kampanye, dan sesudah pemilihan. Nah, setelah terpilih, apa sih harapan kalian ke depannya untuk Mantiga, baik Mantiga sendiri ataupun organisasi kalian gitu? Kalau harapan dari Mas Zaya yang pastinya membawa membawa perubahan, membawa perubahan yang ada dalam visi misi kami, dan juga bukan hanya perubahan tapi melanjutkan yang telah dijalankan sebelumnya dan diperbaiki dalam kesalahan, karena diperbaiki dalam kesalahan pertama dan diperbaiki di selanjutnya. Jadi karena di dalam pepatah pun kayak orang yang tidak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jadi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu rasanya mencoba dalam suatu hal. Jangan takut buat kedepannya. Jadi karena juga kan Mas Zaya punya partner kayak Ihsan, jadi kalau semisalkan nantinya ada kekurangan, mungkin tambahannya dari Ihsan dan anggota-anggota OSIM yang lain. Jadi harapannya yang pasti partisipasi dari OSIM, MPK, organisasi yang lain di Mantiga, dan juga terutama dari siswa-siswi Mantiga Palembang, kami memohon harapannya dukung kami untuk menjalankan proker-proker yang ada dalam sekolah, proker yang kami tuaikan selama periode yang kami akan jalankan. Jadi partisipasi yang akan dilanjutkan. Oke, kalau dari Ihsan sendiri tidak banyak ya, tapi harapan Ihsan semoga kami selalu bisa kuat dalam menjalani kedepannya, dan juga kami berharap juga bisa menghadapi semua rintangan yang ke depan-depannya. Dan untuk organisasi OSIM sendiri, Ihsan berharap semoga kita selalu bisa bekerja sama dalam kekeluargaan dan juga kita bisa menghadapi semua rintangan. Dan untuk sekolah sendiri, semoga kami bisa memajukan sekolah ini dan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih jaya lagi. Wah, baik banget nih Sobat Mantap. Oke, jadi dengan pemikiran kalian, dengan visi misi kalian, dengan alasan kalian itu membuat warga Mantap yakin ya untuk memilih kalian. Oke, jadi terakhir nih, apa sih motivasi yang kalian tanamkan ke dalam diri kalian sehingga kalian bisa bertahan baik di posisi apapun itu, baik di organisasi ataupun sebelum pemilihan, pas masa kampanye, dan sampai sekarang ini, supaya bisa jadikan sebagai acuan bagi Sobat Mantap di rumah yang ingin menjadi seperti kalian. Oke, kalau dari Mas Zaya sendiri, yang pasti motivasinya itu dari diri sendiri. Yang Mas Zaya bilang tadi, niat awal dan juga tujuan awal mengapa mau masuk organisasi. Dan yang kedua, yang pastinya support dari orang tua dan juga keluarga. Dan sebelum Mas Zaya mencalonkan diri sebagai ketua OSIM, itu pun Mas Zaya sudah jauh-jauh hari memberitahu kepada keluarga bahwa Mas Zaya akan menjalankan pemilihan ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Dan alhamdulillah diridhokan dari keluarga sendiri. Dan juga yang ketiga, yang pastinya motivasi dari teman-teman organisasi dan juga teman-teman yang ada di luar organisasi. Dan yang pastinya juga motivasi dari kakak kelas kami. Boleh disebutkan dengan kakak kelasnya?
Kami berterima kasih bersama Kak Husnul Adabia sebagai Ketua OSIM Periode 2022-2023. Terima kasih Kak atas motivasinya untuk kami, dan juga kami berterima kasih kepada Ketua OSIM yang sebelumnya, yaitu Kak Najia Azahra, atas motivasi untuk kami menjiwai rasa kepemimpinan dan integritas untuk menjalankan majunya MAN 3. Dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang telah membimbing kami dan memotivasi kami untuk menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Oke, dari Ihsan, apakah ada, Ihsan ini kan terkenal ya guys, karena dari kemarin sudah kita wawancara mengikuti Paskibra, juga menjadi anggota LKS nih guys. Oke, jadi dari Ihsan bagaimana sih motivasi Ihsan untuk tetap bertahan walaupun mungkin jiwanya ada di mungkin badannya ada di sini guys, tapi pikirannya udah di Paskib, udah di LKS gitu banyak. Jadi apa sih yang Ihsan tanamkan di dalam diri Ihsan agar menjadi individu yang tegar gitu? Kalau dari Ihsan sendiri, motivasi Ihsan agar bisa bertahan dalam setiap organisasi yaitu adalah untuk apa kita memulai itu. Soalnya kita pasti memiliki suatu niat kalau untuk mengikuti suatu hal. Karena kita itu harus memiliki suatu niat itu. Soalnya kalau tidak ada niat itu, untuk apa kita bertahan itu. Nah, kita juga harus ingat apa saja hal yang bisa kita dapatkan dalam organisasi itu. Soalnya pasti setiap hal itu pasti ada maknanya. Setiap yang Allah berikan pasti ada artinya. Ada sesuatu hal yang tidak kita mengerti tapi itu berarti bagi kita. Ada hikmah begitu ya? Ya, ada hikmahnya. Jadi kita tuh harus benar-benar mengerti apa alasan kita harus mengikuti organisasi itu. Rasa capek itu pasti ada, pasti itu ada. Tetapi ingatlah, pasti ada kebahagiaan yang menanti di ujung sana. Jadi kita tuh harus tetap tegar apa yang kita ikuti dan jangan sampai menyerah di tengah jalan. Oke, baik, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sampailah sudah kita di akhir segmen Mantap Podcast pada kali ini. Oke, terima kasih kepada Mazan dan Ihsan telah membagi waktunya untuk sharing-sharing bersama Sobat Mantap di rumah. Oke, Sobat Mantap, sekian podcast saya pada hari ini. Saya Putri Haliza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal.